Jadi di tengah pandemi, sebetulnya pandemi itu adalah pemantik begitu ya, pemantik situasi ekonomi yang memburuk, yang membuat semua perusahaan bisa semakin buruk begitu ya kondisinya. Nah, termasuk di dalamnya adalah Pos Indonesia. Nah pada saat itu memang saya sebut bahwa perusahaan ini dalam keadaan krisis gitu. Dan itu harus saya sampaikan. Kita harus menyampaikan brutal fact ya. Fakta-fakta yang brutal yang nggak enak didengar dan nggak enak untuk dicerna gitu ya. Tapi harus disampaikan karena nggak ada lagi pilihan. Jadi oleh sebab itu pada saat itu saya sampaikan ke seluruh manajemen, senior leader dan seluruh karyawan bahwa perusahaan ini sedang dalam keadaan krisis. Apa tanda-tanda krisis itu? Hanya dua saja. Satu, kemampu labaan. Kedua, cash flow. Jadi satu, perusahaan ini tidak sedang baik-baik saja karena tidak cukup untuk create laba gitu ya, create profit, dan karena kita tidak making money maka tidak akan sustain. Yang kedua, cash flow kita sangat-sangat berat gitu ya, karena kebutuhan untuk mengerjakan berbagai proyek dan cost yang rutin itu jauh melebihi cash yang masuk, sehingga kita kesulitan cash flow. Dan karena perusahaan juga tidak mampu create laba yang cukup, tidak begitu dipercaya oleh perbankan gitu ya. Sehingga untuk menutup cash dari pinjaman juga tidak mudah begitu ya. Makanya saya sebut ini adalah we are in crisis. Sehingga semua orang harus paham ini dulu. Kalau kita merasa baik-baik saja, kita tidak tahu bahwa perusahaan ini tidak krisis, maka seluruh karyawan menganggap perusahaan ini baik-baik saja dan perilakunya biasa-biasa saja gitu. Tidak seperti orang yang sedang kesulitan gitu. Nah itu tentu itu harus saya sampaikan dengan jelas. Yang kedua, karena saya sebut tadi definisi krisisnya itu di performansi, ya yang pertama yang harus kita perbaiki ya performansi finansial perusahaan. Nah, karena dalam keadaan pandemi revenue sulit didapat kan. Maka satu-satunya cara untuk memperbaiki profit ya cost cutting gitu, cost leadership. Jadi efisiensi itu memang kata yang paling gak enak didengar ya. Kalau sudah bicara efisiensi, cost cutting, cost leadership itu adalah kondisi di mana tidak ada pilihan jadinya. Semua kebijakan pasti tidak populer kalau sudah terkait dengan efisiensi. Tapi tidak ada pilihan. Nah, pilihannya perusahaan ini mau survive atau tahun 2021 kalau tidak ada perbaikan ya game over gitu ya, bisa masuk rumah sakit gitu, istilahnya gitu, masuk PPA lah gitu kan, dalam perusahaan BUMN yang termasuk yang sulit gitu ya, yang tidak bisa performansi finansialnya nggak bagus gitu. Nah itu maka saya terus-menerus selama setiap minggu di dalam review manajemen ya itu aja yang saya kejar, performansi finansial satu. Yang kedua operasional. Sesulit apapun perusahaan maka harus kita jaga parameter-parameter operasional kita. Kiriman harus tepat waktu, nggak boleh ada yang rusak, nggak boleh ada yang hilang. Itu at minimum harus kita jaga, at minimum level ya, at minimum service. Karena kalau operasinya tidak kita jaga, performansi finansialnya buruk ya sudah selesai semuanya gitu. Jadi itu dua itu, performansi finansial dan performansi operasional, itulah yang setiap minggu kita review from time to time. Nggak ada lagi review yang lain, sementara nggak ada lagi karena dalam kondisi krisis dan hanya kita harus fokus menyelesaikan hal-hal yang sangat urgent and important. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman, selesaikanlah dalam keadaan krisis ini hal-hal yang urgent and important. Kalau tidak important, asal urgent selesaikan. Tapi kalau tidak urgent, hanya importer, nah tunggu dulu. Apalagi tidak urgent dan tidak important ya sudahlah, lupakan gitu ya. Itu yang selalu saya tekankan.